Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Happy Rosita Jahimo, seorang guru bahasa Inggris pada UPTD SMP Negeri Latang. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai koneksi antar materi terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ialah kesimpulan. Pada bagian kesimpulan saya membingkai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu menuntun kodrat pada anak. Pendidik sejati tidak hanya fokus pada aspek akademis, tapi juga menuntun anak tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Dengan pendekatan yang holistik, anak dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh dan optimal, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Yang berikut, pendidikan berorientasi pada murid. Pendidikan idealnya berorientasi pada murid. Artinya, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan gaya belajar, kemampuan, dan minat peserta didik, sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya. Yang ketiga, terbuka dengan perubahan tapi tidak melupakan budaya. Penting bagi guru menuntun anak untuk terbuka terhadap perubahan dan inovasi, namun tidak meninggalkan nilai-nilai dan tradisi budaya yang telah menjadi bagian dari identitas anak. Dengan demikian, anak dapat terus berkembang dan tumbuh tanpa kehilangan akarnya. Yang keempat, tuntun anak sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Pada dasarnya, anak telah membawa sendiri sifat dan karakter pada dirinya, sehingga pendidikan perlu menyelaraskannya dengan kodrat alam yang telah dimiliki anak. Setiap perkembangan zaman turut berdampingan dengan kehidupan anak, maka pendidikan perlu selaras dengan kodrat zaman anak agar terjadi koneksitas pemahaman dalam menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya. Pendidikan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia merupakan upaya untuk membuat manusia menjadi berbudaya atau berakal budi. Untuk itu, anak harus dituntun untuk saling menghargai, menghormati, dan tidak mengadili. Tidak ada tindakan yang merendahkan, mencibir, atau hal lain sebagainya. Dari sudut pandang itu, perlu adanya aspek-aspek penting dalam proses memanusiakan manusia, seperti kesadaran, persepsi berpikir, ingatan, motivasi, pengerahan diri, dan perkembangannya. Pendidikan membentuk budi pekerti. Pentingnya membangun budi pekerti pada anak sebagai generasi penerus agar dapat tetap menjunjung tinggi budaya atau tradisi luhur bangsa, serta sebagai pembentuk moral, perilaku, perangai, tabiat, serta akhlak yang baik dan bijak berdasarkan paduan akal dan perasaan yang baik, juga terpuji dengan menghindarkan diri dari perilaku tercela dan buruk. Yang berikut ialah refleksi terkait pengetahuan dan pengalaman baru yang didapatkan setelah mempelajari modul ini. Terdapat 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya lakukan hanya menjalankan tugas sebagai seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Saya beranggapan bahwa ketuntasan dalam menyampaikan materi jauh lebih penting daripada memahami karakter peserta didik. Saya pun hanya melihat nilai saja. Apabila nilai yang diperoleh oleh peserta didik sudah mencapai ketuntasan belajar minimum, pembelajaran dianggap sudah berhasil. Saya pun beranggapan bahwa peserta didik hanyalah objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari beberapa hal. Yang pertama, saya seharusnya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan aspek-aspek lainnya juga harus diperhatikan, seperti afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek,
melainkan subjek dari pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode, model, dan media pembelajaran yang tepat. Saya pun seharusnya berperan sebagai fasilitator pembelajaran, harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya seharusnya mempelajari karakteristik murid. Setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Saya harus menghargai karakter murid dan memberikan mereka kesempatan untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat diterapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan ialah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Saya pun akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan saya pun akan melakukan pembelajaran yang tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru ialah memberi bimbingan, arahan, dan teladan yang baik bagi murid. Yang terakhir yang dapat saya lakukan ialah mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.